Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Sandra Dewi, Arshan, Gak Tahu yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Fear Itself. Ini adalah video bagian ketiga. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Washington DC keadaan mulai stabil, sebab sebagian pasukan Nazi sudah berhasil dikalahkan, sedangkan sebagian lainnya telah pergi bersama Skadi. Sayangnya Bucky Barnes alias Kapten Amerika tewas di tangan Skadi. Dalam komik Fear Itself isu 4, Steve Rogers merasakan duka yang mendalam atas kematian sahabatnya itu. Dia juga memutuskan untuk menjadi Kapten Amerika lagi. Sementara itu, di dekat mayat Bucky sedang ada Nick Fury dan Black Widow. Di situ mereka disertai pula oleh Tony Stark yang baru kembali dari Paris. Mereka membicarakan krisis yang sedang terjadi. Mereka merasa bingung dengan musuh yang begitu perkasa. Dalam komik Avengers Academy isu 17, dengan beresnya pertempuran di Washington DC, para siswa Avengers Academy kembali ke markas, sedangkan Tigra berpindah ke Dubai untuk memeriksa keadaan Hank Pym. Di kutub utara, ada Grey Tooth beserta Skiren. Grey Tooth mengamuk dan menghantam fasilitas Hank Pym yang ada di situ. Skiren menyuruhnya berhenti karena di sana tak ada manusia, sehingga amukannya tak akan menimbulkan rasa takut. Grey Tooth menjelaskan bahwa penyebabnya adalah Absorbing Man. Saking kuatnya amarah Crusher Creel terhadap Hank Pym, Grey Tooth ikut terpengaruh oleh emosi itu. Skiren berniat memanfaatkan kemarahan ini. Dalam pertarungan di Dubai, Hank sempat menyebut tentang murid-muridnya, sehingga diduga bahwa dia pasti sangat peduli pada mereka. Kini Skiren mengajak Grey Tooth untuk menyerang para murid itu. Skiren membuka portal ke markas Avengers Academy, lalu mereka berdua bergegas pergi ke sana. Dalam komik Ghost Rider volume 7 isu 1, Skadi bersama beberapa alat tempur Nazi menyerang kota Dayton di negara bagian Ohio. Dia dihadapi oleh Ghost Rider perempuan bernama Alejandra Jones. Kalian ingin tahu tentang Alejandra Jones? Kami sudah pernah membuat videonya. Awalnya Alejandra tampak unggul. Dia mampu mengikat dan memukuli Skadi. Pada saat yang sama, motor Alejandra mengalahkan orang-orang Nazi. Sayangnya dia kemudian melakukan kesalahan. Alejandra ingin membunuh Skadi menggunakan palu, maka dia menyentuh senjata Skadi tersebut. Di luar dugaan, tindakan ini malah membuat Alejandra seketika itu pingsan dan kembali ke wujud manusia. Rupanya memang tidak sembarang orang bisa menggunakan palu Skadi. Setelah itu, Alejandra dipindahkan oleh kelompoknya ke tempat tinggalnya, sedangkan Skadi leluasa berbuat kerusakan lagi. Berbanding terbalik dengan Washington DC, keadaan di Manhattan justru semakin parah. Selain ada Angrir, sekarang berdatangan pula pasukan Nazi lainnya. Dalam komik New Avengers volume 2 isu 15 dan 16, invasi ini dilihat oleh Squirrel Girl alias Doreen Green, yang baru saja menolong seorang perempuan yang dipukuli. Begitu menyaksikan bahaya ini, Doreen menjadi cemas. Yang terlintas di pikirannya adalah Daniel Cage, anak bayi Luke Cage dengan Jessica Jones. Pada masa ini, Doreen memang bekerja sebagai pengasuh Daniel. Karena itu, dia bergegas pergi menuju tempat tinggal Luke, yaitu Avengers Mansion yang sekaligus merupakan markas tim New Avengers. Proses ini tidak mudah, sebab Doreen diburu oleh beberapa orang Nazi. Doreen pun harus berjuang menghancurkan satu mesin musuh, serta memerintahkan tupai-tupai untuk mengerubungi pilotnya. Akibatnya, di Avengers Mansion, Doreen tiba dalam kondisi terluka dan pakaiannya sobek. Di sana ada Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Wolverine, dan Mockingbird. Kepada mereka, Doreen memberitahukan tentang bencana yang sedang berlangsung. Para hero tentu segera berangkat untuk bertempur, sedangkan Doreen ditugaskan menjaga Daniel di Avengers Mansion. Di tengah kota, selain para hero New Avengers tadi, ada juga hero lain yang ikut membantu melawan, yaitu Daredevil. Dia berjuang menghancurkan mesin-mesin perang musuh. Daredevil bahkan menembaki Nazi menggunakan rotary cannon yang dia cabut dari salah satu alat tempur mereka. Dalam komik Hulk volume 2 isu 38, invasi Nazi ke Manhattan berusaha ditahan pula oleh beberapa villain, yaitu MODOK beserta para anak buahnya yang berupa LMD. Selain itu ada pula Zack, Black Fog, dan Zero One. Mereka melakukannya karena ikut merasa terancam oleh bahaya ini. Kalian ingin tahu tentang MODOK? Kami sudah pernah membuat videonya. Di antara baku tembak, Daredevil sempat mendengar percakapan orang-orang Nazi. Dia memahami bahasa Jerman sehingga tahu apa yang mereka bicarakan. Rupanya mereka berencana menyerang Avengers Mansion. Daredevil langsung saja berangkat ke Avengers Mansion, sebab dia tahu Daniel Cage sedang berada di sana tanpa dilindungi oleh banyak hero. Saat itu kecemasan Daredevil memang terbukti. Avengers Mansion sedang ditembaki.
Sebenarnya Avengers Mansion mulai menerapkan lockdown, namun tembakan dari para Nazi masih menembus bangunan itu. Sambil berusaha menghindari segala peluru yang melesat masuk, di dalam situ Doreen Green sedang memeluk Daniel. Ini jelas situasi yang genting bagi mereka berdua. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak disangka. Tak ada lagi tembakan sama sekali. Beberapa saat kemudian pintu didobrak oleh Daredevil. Rupanya dia telah mengalahkan orang-orang Nazi yang tadi menembaki Avengers Mansion. Dia lalu memeriksa dapur. Berkat indera supernya, Daredevil mampu menemukan satu tempat persembunyian rahasia di bawah tanah. Doreen bersama Daniel bersembunyi di sana, sampai nantinya kondisi di sekitar Avengers Mansion kembali aman, sedangkan Daredevil berlanjut berperang. Dalam komik Thunderbolts isu 161 dan 162, tim Thunderbolts baru saja selesai menghadapi Kurt. Mereka memang tidak mampu mengalahkannya, tapi setidaknya kota Chicago selamat dari amukannya. Meskipun begitu, Skadi masih punya satu kejutan bagi mereka. Sebelumnya Sin telah mencuri alat dari Baron Zemo. Berkat penyatuan dengan Sin, Skadi bisa meluncurkan alat tersebut yang berupa rudal. Senjata ini meluncur ke Chicago namun tidak menghantam kota, melainkan terjatuh di perairan di dekat pantai. Awalnya Thunderbolts menganggap itu adalah rudal biasa yang menimbulkan ledakan, jadi mereka sempat merasa lega dengan lokasi jatuhnya. Kelegaan ini hanya berlangsung sebentar. Rudal itu sebenarnya berisi banyak sekali bibit makhluk hasil rekayasa genetika. Ketika terkena air, segala bibit ini tumbuh menjadi besar. Akibatnya, Chicago diserang oleh monster dalam jumlah banyak. Dengan demikian, Thunderbolts tidak dapat beristirahat lama, sebab mereka harus berjuang lagi. Untungnya kali ini Satana bersama Manting muncul kembali dari The Rev untuk ikut membantu. Mereka disertai pula oleh lebih banyak anggota Thunderbolts, antara lain Centurius, Fixer, Shocker, Boomerang, Troll, dan Mr. Hyde. Mereka semua bahu-membahu menghabisi para monster. Dalam hal kekuatan, Thunderbolts memang lebih unggul. Namun para monster amat sangat banyak, sehingga Thunderbolts menjadi kewalahan. Pada akhirnya, yang paling berperan mengatasi masalah ini adalah Manting. Dia menghisap para monster ke dalam tubuhnya hingga ukurannya menjadi raksasa. Lalu Manting membakar tubuhnya sendiri agar semua monster itu mati. Dalam komik Fear Itself The Homefront isu 3 dan 4 di markas Avengers Academy, Jocasta dihampiri oleh Speedball alias Robbie Baldwin. Robbie ingin mengatasi penjahat yang tidak sempat diurus oleh para hero lain, maka Jocasta mengirimkannya ke kota Salem di negara bagian Missouri. Robbie ketika itu belum benar-benar memahami tingkat kekuatan The Worthy. Dia berpikir bisa mengalahkan musuh sendirian. Di Salem, dia melihat Kurt sedang berlari mendekati bangunan-bangunan. Awalnya Robbie mencoba menyadarkan Juggernaut, tapi hasilnya nihil. Dia lalu mengeluarkan serangan energi kinetik untuk menghentikan Kurt. Cara ini juga tidak terlalu berpengaruh, sedangkan Kurt mulai menubruk bangunan. Robbie tentu harus memikirkan cara lainnya. Dia kemudian memanfaatkan energi kinetik untuk membuat Kurt melompat tinggi melewati segala bangunan, hingga mendarat di padang rumput di dekat Salem. Robbie sempat merasa lega tapi hanya sebentar. Kurt rupanya menjadi marah. Dia mengayunkan palunya ke tanah, menyebabkan guncangan serta gelombang kejut. Akibatnya ada retakan yang menyebar luas di Salem. Selain itu, hidung dan telinga Robbie sampai mengeluarkan darah. Setelah melakukan ini, Kurt berlari meninggalkan Salem. Kejadian tadi membuat para penduduk berhamburan keluar sambil merasa panik. Robbie menyuruh mereka mengobati orang yang terluka, serta mencari tempat bersembunyi. Dia juga memberikan alat komunikasi Avengers agar mereka bisa tetap mencari informasi. Sedangkan sistem komunikasi umum memang sudah terputus. Dari sana, Robbie meminta kepada Jocasta untuk diarahkan ke lokasi lainnya. Dia juga meminta lebih banyak alat komunikasi Avengers. Jocasta kemudian mengirimkan Robbie ke Kanada, tepatnya di kota Saint John di pulau Newfoundland, yang sedang menderita amukan Nerkot. Saat ini Nerkot sendiri berada di kawasan Newfoundland setelah dipindahkan ke sana oleh Guardian. Seperti sebelumnya, Robbie nekat menghadapi anggota The Worthy sendirian. Dia sempat mendapat kesuksesan. Dengan energi kinetik, dia mampu melemparkan Nerkot ke lautan. Karena merasa situasi sudah aman, Robbie berbicara kepada para penduduk. Dia membagi-bagikan alat komunikasi Avengers, serta meminta mereka menghubungi Alpha Flight. Sayangnya ketenangan ini hanya berlangsung sementara. Mendadak Nerkot muncul lagi dari lautan dan kembali menghajar Robbie, sampai Robbie tidak sanggup lagi melawan. Dia hanya bisa meringkuk sambil melindungi tubuhnya menggunakan perisai energi kinetik. Akhirnya Nerkot membuat tsunami yang menghanyutkan orang-orang, sekaligus memporak-porandakan segala yang ada di sekitar pantai. Nerkot lalu berjalan pergi. Sedangkan di markas Avengers Academy, Jocasta memanggil-manggil Robbie namun tak mendapat respon.
Dalam komik Fear Itself isu 4, Nerkot terus menyebarkan ketakutan di wilayah Kanada. Korbannya bukan hanya manusia. Di kota Salmon Arm, seorang pemancing menjadi panik ketika bermunculan banyak sekali mayat yang mengambang di permukaan air. Ternyata di dalam air, Nerkot sedang membantai para Atlantean. Dalam komik Fear Itself Youths in Revolt isu 1-3, tim The Initiative dibagi-bagi ke banyak lokasi dan melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Mereka menghentikan perampokan, kerusuhan, penjarahan, serta penembakan massal oleh penjahat yang kabur dari penjara. Salah satu bagian inisiatif ini ditempatkan di kota Las Vegas dan terdiri atas telemetri, Reach, Hardbolt, Komodo, Nonstop, dan Debris. Awalnya mereka tidak terlalu sibuk sebab tidak ada masalah besar di sana. Meskipun begitu, mereka kemudian mendapat kabar buruk dari Prodigy, yaitu Groot saat ini sedang bergerak menuju Las Vegas. Tidak ada hero lain yang bisa dikerahkan, jadi Komodo beserta rekan-rekannya lah yang harus berjuang. Mereka tentu kaget mendengar hal ini, tapi mereka bersedia melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tim inisiatif pun bersiap siaga menghadapi Groot, sedangkan para penduduk Las Vegas dievakuasi. Ketika Groot sudah terlihat, Nonstop berlari memancingnya. Dia mengarahkan Groot supaya terjatuh ke sebuah lubang yang sangat dalam. Perangkap ini tidak berfungsi lama. Groot keluar dari lubangnya dan melanjutkan larinya menuju Las Vegas. Para hero tentu berupaya mengeroyoknya. Hardball berniat menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Speedball di Salem, yaitu membuat Groot terlempar jauh dari kota. Dengan energinya, Hardball pun melontarkan Groot. Akan tetapi Groot tidak terlontar terlalu jauh, dia malah mendarat di gorong-gorong. Ini artinya para hero masih harus bertarung melawannya lagi. Keadaan menjadi lebih rumit ketika ditemukan beberapa orang yang berada di sana karena tidak mau dievakuasi. Ditambah lagi ada pula wartawan yang ingin mencari berita. Akhirnya Hardball menyuruh para hero lainnya pergi, sedangkan dirinya akan menahan Groot seorang diri. Setelah rekan-rekannya menjauh, Hardball menciptakan ledakan energi yang meruntuhkan tempat itu. Tindakan ini tetap tidak cukup untuk menghentikan Groot. Dari bawah tanah, Groot keluar dan berlari meninggalkan Las Vegas. Dalam komik Fear Itself Spider-Man isu 3, di Manhattan, Angrir memasuki sebuah rumah sakit dan hendak mengobrak-abrik tempat itu. Saat itu di sana ada Peter Parker yang baru saja membawa seorang ibu hamil. Peter pun berusaha menyadarkan Ben Grimm sambil terus mencegah orang-orang terkena serangan Angrir. Sayangnya Angrir kemudian mengeluarkan energi yang membuat Peter kesakitan dan kostumnya robek. Seorang dokter menyadari bahwa Peter mengalami gangguan jantung sehingga harus diberi listrik. Namun ini tidak mudah karena masih ada Angrir. Untungnya ada pertolongan dari Nora Winter yang nekat memukuli Angrir hingga dia dikejar-kejar. Ini memberi kesempatan bagi dokter untuk menyelamatkan Peter. Setelah kondisinya lebih baik, Peter menyaksikan orang-orang di rumah sakit itu yang tampak menaruh harapan padanya. Dia juga melihat Nora yang akan dihantam oleh Angrir. Walaupun masih menderita rasa sakit, Peter memutuskan untuk berjuang lagi. Dia bergerak dan berkali-kali memukuli Angrir. Sebagai balasannya, Angrir berniat menembakkan energi lagi. Peter tak akan selamat kalau mengalami serangan seperti tadi untuk yang kedua kalinya. Jadi dia harus melakukan sesuatu. Ketika Angrir mulai mengeluarkan energinya, Peter dengan cepat menjatuhkan lampu padanya. Akibatnya Angrir terkena sengatan energinya sendiri. Selanjutnya, Angrir sempat terdiam, lalu memilih untuk berjalan meninggalkan rumah sakit. Peter sendiri tidak tahu pasti kenapa Angrir pergi. Salah satu kemungkinan yang terpikir olehnya adalah Ben Grimm sempat mengambil alih kendali. Apapun penyebabnya, Peter merasa lega. Peter juga hendak pergi, tapi ketika mulai melangkah, dia terjatuh pingsan. Dalam komik Journey into Mystery isu 623 dan 624, ditampilkan lebih banyak keterlibatan Kid Loki dalam konflik ini. Pertama-tama dia ingin mencari informasi tentang Kel, maka dia memasuki Yggdrasil menggunakan pakaian khusus. Setelah itu dia mulai menyusun rencana. Dalam rencana ini, Loki harus pergi ke Hel. Tentu dia butuh kendaraan. Jadi dia ingin memanfaatkan seekor makhluk semacam serigala besar bernama Hellwolf. Sesungguhnya Hellwolf itu buas, tetapi Loki menggunakan suatu tali kekang sakti yang dia curi. Benda ini dibuat oleh kurcaci. Dahulu Thor memakainya untuk mengendalikan kedua kambingnya. Kini berkat alat tersebut, Loki sukses membuat Hellwolf tunduk kepadanya. Seusai Odin memindahkan Thor ke bumi, Loki secara diam-diam menunggangi Hellwolf menuju Hel melalui portal di Yggdrasil. Di gerbang Hel, Loki harus melewati seekor anjing raksasa bernama Garm. Loki memerintahkan Hellwolf berkelahi melawan Garm. Dengan demikian, Loki leluasa meneruskan perjalanan sendirian. Sementara itu, Hela sedang menerima tamu di bentengnya. Kalian ingin tahu tentang Hela? Kami sudah pernah membuat videonya.
Dia ditemui oleh perwakilan Kel yang bernama The Tongue. Rupanya Kel menawarkan Hela untuk menjalin persekutuan, sebab Kel menganggap Hela sama-sama merupakan musuh Asgard. Apabila Hela menolak, Kel mengancam akan menyerbu Hel. Saat itu Hela mengaku akan terlebih dahulu mempertimbangkan tawaran Kel. Hela kemudian membicarakan urusan ini bersama kedua bawahannya, yaitu Leah dan Tyr. Leah berpendapat bahwa Hela harus menerima ajakan Kel. Sebaliknya, Tyr ingin berperang melawan Kel. Semasa hidupnya, Tyr memang adalah seorang Asgardian, sehingga dia masih ingin memihak Asgard. Sayangnya, Hela malah menyuruh Tyr pergi. Tyr memilih pergi ke kamarnya. Tak disangka, Loki mendadak masuk. Awalnya Tyr menyerang Loki. Walaupun begitu, Tyr berhenti setelah Loki memberitahu bahwa dia datang demi kepentingan Asgard. Loki meminta Tyr memberitahunya tentang situasi Hela. Lalu dia mengajak Tyr melakukan suatu rencana. Setelah itu, Loki harus pergi lagi. Dia kembali ke gerbang Hel di mana Helwolf dan Garm telah berhenti bertarung. Dengan menunggangi Helwolf, Loki berangkat menuju istana Mephisto. Pada masa ini, Hel memang ada di dalam neraka milik Mephisto. Sebelumnya, pada cerita Ragnarok terakhir, Hel musnah. Supaya bisa punya wilayah kekuasaan lagi, Hela menyewa sedikit tempat Mephisto untuk dijadikan Hel. Di hadapan Mephisto, Loki melaksanakan bagian lain rencananya. Loki menyampaikan bahwa Hela akan bersekutu dengan Kel. Setelah itu, Kel akan memanfaatkan kerjasama ini untuk melancarkan serbuan terhadap Mephisto. Tentu saja Mephisto tidak mau itu terjadi. Dari istana Mephisto, Loki pergi lagi mendatangi Hela. Dia memberitahukan bahwa Mephisto berencana menyerbu Hel. Ini memicu Hela untuk bertindak. Di kota Broxton mendadak muncul sebuah portal. Dari portal tersebut, Thor beserta Mjolnir terjatuh setelah dipindahkan oleh Odin dari dimensi Asgard. Kini mantra pada Mjolnir sudah dipulihkan oleh Odin. Jadi Thor langsung saja melesat terbang menggunakan palunya. Dia sempat bertemu warga Broxton, tapi warga itu malah merasa kesal kepadanya dan mengaku tak butuh perlindungannya. Maka Thor pun memutuskan pergi lagi. Dia menemui Iron Man, Black Widow, Nick Fury, dan Steve Rogers. Kepada mereka, Thor membagikan informasi tentang Kel, yaitu bahwa Kel menjadi semakin kuat berkat rasa takut makhluk lain. Thor juga memberitahukan rencana Odin yang akan meluluhlantakkan bumi demi menghentikan Kel. Selain itu, Thor mengungkapkan tentang suatu ramalan yang dia ketahui dari Odin. Ramalan tersebut menyebutkan bahwa Thor ditakdirkan untuk membunuh Kel. Meskipun begitu, tidak lama setelah kematian Kel, Thor juga akan ikut mati. Sementara itu di markas Thule di Antartika, Kel terus menghisap rasa takut dari berbagai penjuru bumi. Berkat teror yang disebarkan oleh The Worthy dan pasukan Nazi, akhirnya rasa takut yang dia hisap sudah cukup besar sampai kondisinya pulih kembali. Dia menjadi perkasa lagi seperti sebelum dikurung oleh Odin. Tak hanya itu, Kel juga membangkitkan banyak anak buah. Peristiwa ini menyebabkan pergerakan energi secara besar-besaran yang terdeteksi oleh Maria Hill. Dia pun segera melaporkannya kepada Steve Rogers. Selanjutnya Thor, Iron Man, dan Kapten Amerika berangkat namun dengan tujuan yang berbeda-beda. Sasaran Thor adalah Kel, jadi dia terbang ke markas Thule. Kapten Amerika membawa senapan dan terjun ke Manhattan. Di sana dia mulai menembaki orang-orang Nazi. Saat itu Skadi juga sudah datang ke Manhattan. Ketika melihat Steve Rogers, diri Sin di dalam penyatuan dengan Skadi merasa antusias sebab dia punya peluang untuk membunuh Kapten Amerika lagi. Tony Stark terbang ke reruntuhan Asgard di Broxton. Dia ingin meminta bantuan Odin. Dia tahu bahwa butuh persembahan untuk memanggil dewa. Maka dia harus memberikan sesuatu yang berharga demi membuat Odin datang. Dahulu Tony pernah mengalami kecanduan alkohol. Setelah itu, untuk waktu yang lama, Tony berjuang untuk tidak mengkonsumsi minuman keras. Kondisi itulah yang dia korbankan. Kini setelah sekian lama, Tony terpaksa meminum lagi alkohol. Berkat pengorbanan ini, Odin tampil di hadapan Tony. Di markas Thule, Thor pertama-tama dihadang oleh para makhluk bawahan Kel. Dengan mudah dia mengalahkan mereka, sehingga bisa berhadapan langsung melawan Kel. Akan tetapi Kel tidak berniat melakukan baku hantam dengannya. Rupanya Kel juga tahu tentang ramalan kematian dirinya dan Thor. Awalnya Kel mengajak Thor bekerja sama untuk menaklukkan Odin. Tentu saja Thor dengan tegas menolak. Karena itu Kel membuat Thor berpindah ke tempat lainnya, yaitu di Manhattan. Di sana Thor menyadari bahwa di hadapannya ada Angrir. Tidak hanya itu, Null juga sudah datang setelah melakukan perjalanan dari Brazil. Dengan demikian, Thor harus berduel melawan dua anggota The Worthy sekaligus. Cerita Fear Itself mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.
Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.